like this. What's that? It's okay. It's gonna be Spirit players. Halo sekawan, selamat datang di konten Ringkas Film. Pada episode ini, Blimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Blue Beetle yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda tampan dan beriman yang tidak sengaja menyentuh kumbang peninggalan alien sehingga dia secara tidak sengaja mendapatkan kekuatan super. Jika kalian penasaran dengan ceritanya, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah penambangan batu besar di mana kita diperkenalkan seorang wanita yang bernama Victoria, CEO dari Cord Industry yang baru saja datang untuk menemui tangan kanannya yang bernama Karapak dan sang ilmuwan bernama Dr. Sanchez. Kedatangan Victoria ke tempat itu untuk melihat para pekerja tambang yang sedang menambang sebuah batu besar yang di dalamnya terdapat scrap kumbang biru yang selama ini telah ia cari. Ternyata scrap itu berasal dari semesta lain yang diciptakan oleh alien yang berfungsi untuk menghancurkan planet-planet demi kepentingan rasnya. Setelah kumbang itu berada di bumi, alien tersebut telah kehilangan database sehingga kumbang biru tidak menghancurkan bumi dan menetap di sana. Sampai akhirnya kumbang itu ditemukan menyatu dengan Raja Firaun, di mana Raja Firaun menggunakan kekuatan kumbang tersebut untuk memerintahkan kerajaannya. Setelah raja itu tiada, kumbang itu dikubur bersamanya dan tidak ada yang bisa menemukannya. Akan tetapi, seorang arkeolog yang bernama Garrett berhasil menemukan kumbang itu dan menyatu dengan tubuhnya dan membuat Garrett menjadi superhero yang bernama Blue Beetle. Setelah Garrett wafat, ia mewariskan kumbang itu kepada Ted Cord, yaitu saudara Victoria. Namun sayangnya kumbang itu tidak mau menyatu dengan Ted sehingga Ted membuat sebuah teknologi canggih untuk menjadi Blue Beetle penemuannya sendiri seperti Batman. Namun pada suatu hari Ted menghilang secara misterius dan tidak ada yang tahu di mana keberadaan Ted. Karena kekuatan itu sangat menggiurkan, maka dari itu Victoria sangat mengincar Blue Beetles. Scenes berpindah seorang pemuda yang tampan dan beriman yang bernama Jamie yang baru saja pulang ke kota Palmera setelah lulus kuliah. Lalu dia disambut oleh keluarganya, ayahnya yang bernama Alberto, sang ibu bernama Rocio, adik perempuannya bernama Milagro, sang nenek bernama Nana, dan si paman yang tampan bernama Rudy. Setelah itu mereka mengajak Jamie untuk makan taco di suatu restoran. Tapi saat Jamie sedang menikmati makanannya, Mila menyampaikan kabar buruk karena sebenarnya keluarga mereka terancam kehilangan rumah karena harga sewanya meningkat. Adiknya memberitahu kalau ayahnya baru-baru ini menderita penyakit jantung. Meski masalah keluarganya ini begitu berat, sang ayah tetap memberikan semangat bahwa mereka pasti bisa menyelesaikannya. Keesokan harinya, Jamie dan adiknya mulai mencari uang di rumah milik Victoria. Di sana, Jamie melihat Victoria dan Karapak memasuki rumah, di mana mereka disambut oleh keponakannya sekaligus putri dari Ted Cord yang bernama Jennifer. Jenny kemudian mengungkapkan kekesalannya karena dia ingin mengaktifkan kembali proyek Omak yang sebelumnya ditutup oleh sang ayah beberapa tahun yang lalu. Namun Victoria malah mengungkit tentang kepergian ayah Jenny yang entah di mana keberadaannya. What's at Pago Island? Amazing evening with some very interesting people. Company's dime doing your charity work. Pada saat itu, Jamie dan adiknya yang sengaja mengintip Victoria, Jamie pun muncul untuk menghentikan pertengkarannya. Melihat hal ini, Victoria pun langsung memecat mereka berdua. Ketika mereka sedang menunggu penjemputan, Jamie bertemu dengan Jenny yang merasa kasihan dan memberikan nomor teleponnya untuk memberi Jamie pekerjaan di Cord Industry. what? No. Young Mexican ass. Keesokan harinya, Jamie tiba di Cord Industry dengan diantar oleh keluarganya yang sangat kompak. Sementara itu, di dalam gedung, Jenny diam-diam menyelinap ke dalam lab yang ternyata Victoria menggunakan scrap biru dalam eksperimennya untuk membuat omak.
Karena Jenny takut akan terjadi sesuatu yang berbahaya, dia langsung mengambil scrap dan menyelundupkan ke dalam kotak makanan. Dr. Sanchez yang baru saja dari toilet lalu dibuat terkejut bahwa scrapnya telah hilang dan ia langsung menyuruh para penjaga untuk menutup semua pintu gedung. Jamie yang sedang berada di ruangan tunggu akhirnya melihat Jenny dan ia segera menghampiri Jenny. Akan tetapi Jamie malah menunda jadwal interview Jamie karena ia sedang gugup. Ketika Jamie bersedia untuk membantu Jenny, ia pun memberikan kotak makanan yang berisi scrap itu kepada Jamie. Jenny juga berpesan agar tidak membuka kotak itu dan menjaganya dengan nyawanya. Kemudian Jenny menyuruh Jamie untuk pergi. Jamie kemudian menunjukkan kotak makanan itu kepada keluarganya. Meskipun dilarang untuk membukanya, tetapi keluarga itu malah menyuruh Jamie untuk membukanya. Saat dibuka, mereka melihat scrap berwarna biru yang dianggap sebagai mainan. Mereka lalu mengopar-ngopar scrap itu. Namun, saat Jamie menyentuh scrap itu, tiba-tiba kumbang itu bereaksi merangkak ke tangan Jamie dan langsung menerjang wajahnya. Di saat itulah, tubuhnya berevolusi menjadi Blue Beetles dengan pakaian super canggih dan setelah itu ia terbang ke langit melewati atmosfer. Jamie kemudian mendengar suara mirip Jarvis yang mengaku sebagai Kajida. Kajida lalu mulai menguji kemampuannya yang membuat Jamie ketakutan ketika terbang dengan kecepatan tinggi. Tidak cuma itu, Jamie juga secara tidak sengaja membelah bus menjadi dua untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian, Jamie pun dibawa terbang menuju rumahnya oleh Kajida. Saat keluarganya ingin menelpon polisi, Rudy langsung menghentikannya karena jika polisi tahu akan berdampak buruk bagi Jamie dan kemungkinan Jamie akan ditahan oleh Pak Polisi. Setelah ia sadar dari pingsannya, Jamie menemukan bahwa scrap biru itu telah menyatu dengan tubuhnya. Ia pun berniat untuk menemui Jenny untuk meminta bantuan untuk melepaskan scrap tersebut. Setibanya di depan Court Industry, Jamie tanpa sengaja melihat Jenny sedang dikejar oleh petugas court. Jamie lalu menyuruh Jenny untuk masuk ke dalam mobil lalu membawanya kembali ke rumah Jamie. Setibanya di rumah, Paman Rudy mengamuk karena mobil kesayangannya telah hancur karena tembakan saat menyelamatkan Jenny. Di tengah amukan Rudy, Jenny menjelaskan pada keluarga Jamie apa itu scrap dan bagaimana benda itu memilih Jamie sebagai tuan rumahnya. Meskipun Jenny menjelaskan secara detail, namun keluarga itu tetap tidak mempercayai Jenny karena dia adalah bagian dari court dan menganggap mereka tidak peduli dengan orang-orang seperti mereka. Meskipun begitu, Jamie masih mempercayai Jenny dan meminta Jenny untuk melepaskan scrapnya. Jenny pun menyampaikan kalau dirinya memiliki tempat rahasia yang mungkin bisa membantu Jamie. Tapi, untuk masuk ke dalam tempat itu, ia harus membutuhkan kunci dan kunci itu berada di Court Industry. Karena demi keselamatan Jamie, Rudy pun siap untuk membantu keponakannya. Yes, unlike... Jamie, Rudy, dan Jenny lalu pergi ke Court Industry dengan membawa genset pengacau CCTV sehingga Jamie dan Jenny dapat dengan aman masuk ke dalam gedung. Setibanya di dalam gedung, Jenny menunjukkan kuncinya yang ternyata sebuah jam tangan canggih yang dibuat oleh ayahnya yaitu Ted. Okay, let's go. Ketika mereka kembali ke mobil, tiba-tiba mereka dihadang oleh Karapak yang tanpa bilang permisi langsung menyerang Jenny. Untungnya, serangan itu ditahan oleh Kajida yang secara cepat mengubah Jamie menjadi Blue Beetle. Melihat lawannya sangat tangguh menggunakan skin, Karapak pun langsung mengaktifkan skinnya juga karena jiwanya masih kompetitif. Karena Jamie sudah kewalahan, Kajida pun mengambil alih scrap dan membuat Karapak tak berdaya.
Di mana Kajida mencoba untuk menggunakan kekuatan mematikan, Jamie pun langsung menghentikan Kajida. Akan tetapi saat Jamie lengah, Karapak tanpa basa-basi langsung menumbangkan Jamie. It's a different weapon. No, I mean, we don't... Command accepted. Saat ia ingin menghabisi Jamie, Rudy dan Jenny datang menggunakan mobil untuk meluncurkan genset dan berhasil mengenai Karapak. Jenny kemudian mengajak Jamie dan Rudy ke rumah masa kecilnya. Dia menggunakan jam tangan untuk membawa mereka ke lab milik ayahnya, di mana Rudy mengenali semua pakaiannya yang berada di lab tersebut. Ada juga pakaian pendahulu Ted, yaitu Gerard menyerahkan jabatannya kepada Ted yang mengembangkan teknologinya sendiri, karena Kajida tidak memilih Ted sebagai rumahnya. Selagi Rudy memeriksa Scrap, Jamie dan Jenny berbicara secara pribadi, di mana Jenny membahas mendiang ibu dan juga ayahnya yang telah menghilang misterius. Jenny juga mengungkapkan kalau Jamie sangat beruntung karena masih memiliki keluarga. You would disappear for days. Yeah. That's at home. Hey guys, I found something that... Oh. Nothing happened. Rudy kemudian memanggil mereka untuk menunjukkan hasilnya, di mana ia mengetahui bahwa tidak ada cara untuk menghilangkan Scrap dari Jamie kecuali dia harus mati. Mengetahui hal itu, Jamie pun mulai putus asa. Saat Jamie sedang merenung, ia dihampiri oleh sang paman. Ia menyampaikan kalau Jamie harus memiliki kepribadian yang tangguh dan memanfaatkan kekuatannya untuk kebaikan. 20 years after, me la chinga. Todo dishwasher. Hey, but what do I know, huh? I'm just some failed promise that sleeps in his brother's living room. Di saat itu juga mereka melihat helikopter milik Victoria yang sedang menuju kota Palmera. Dari sinilah Jamie sadar kalau Victoria akan mengincar keluarganya. Tanpa basa-basi, Jamie pun meminta Kajida untuk berubah menjadi Blue Beetles. Akan tetapi, Kajida malah tidak meresponnya. Jamie lalu ingat kalau Kajida aktif saat nyawanya mulai terancam. Sehingga Jamie nekat untuk melompat dari ketinggian sehingga terbuktilah berhasil membuat dirinya berubah menjadi Blue Beetle. You gotta force it to come out. What do you... Sementara itu, keluarga Jamie yang sedang makan malam tiba-tiba dikepung oleh pasukan Victoria. Mereka lalu dibawa keluar untuk dimintai keterangan tentang keberadaan Jamie. Namun di waktu yang sama, Jamie akhirnya datang untuk menghajar pasukan Court tanpa ampun. Di tengah keributan itu, Jamie meminta keluarganya untuk pergi. Ketika mereka hendak pergi, Alberto tiba-tiba menderita serangan jantung. Melihat ayahnya terjatuh, Jamie mencoba untuk menolongnya. Akan tetapi di waktu yang sama, Karapak menembak pengait ke tubuh Jamie sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Jamie lalu dibawa pergi bersama Victoria, sedangkan keluarganya menangis setelah mengetahui Alberto telah tiada. Setelah kejadian itu, keluarga Jamie berduka atas kematian Alberto dan kehilangan rumah mereka yang hangus terbakar. Tetapi Nana memberitahu mereka bahwa untuk mengesampingkan kesedihannya dan berfokus untuk menyelamatkan Jamie. Jenny lalu menawarkan bantuan kepada mereka dan membawanya kembali ke dalam lab Ted. Let's hope this core tech works. Di mana di sana Jenny memberikan mereka beberapa peralatan senjata untuk melawan Court, dan tidak cuma itu, Jenny juga mengizinkan Rudy untuk menggunakan pesawat milik ayahnya dan mereka pun terbang ke pulau tempat Victoria melakukan eksperimen. Sementara itu, Victoria menempatkan Jimmy ke mesin yang menyedot kekuatan Scrap untuk ditransfer ke setelan omak milik Karapak. Ia dibantu oleh Dr. Sanchez yang ragu melakukannya karena bisa menghabisi Jamie. Keluarga Jamie dan Jenny akhirnya tiba di pulau dan mendaratkan pesawatnya ke arah penjaga. Selain bisa terbang, pesawat Blue Beetles ternyata juga bisa jurus merangkak.
Setibanya di ruang bawah tanah, Jenny membawa Mila untuk mencari Jamie. Ketika keduanya mengendap-endap dan bersembunyi, mereka tak sengaja menemukan ribuan omak yang akan digunakan untuk senjata perang. Selama percobaan, Jamie mulai kehilangan kesadaran dan menemukan dirinya berada di alam antara hidup dan mati, di mana dia bertemu dengan Alberto yang sudah tiada. Meskipun begitu, sang ayah mengatakan bahwa dia harus menerima takdirnya, karena sekarang Jamie adalah kumbang biru yang harus melindungi orang-orang dari kejahatan. Dari situlah Jamie bangkit dan ia melakukan jogres bersama Blue Beetle sehingga Jamie kembali hidup. Saat transfer selesai dan Karapak mendapatkan body suit yang hebat, Jenny meledakkan bom yang mengakibatkan sistem kelistrikan mati sehingga Jamie terbebas dari kutukan. Kemudian Dr. Sanchez membantu Jamie untuk melarikan diri karena telah muak dengan Victoria. Tetapi sayangnya setelah mengeluarkan Jamie, ia dihabisi oleh Karapak. Jamie kemudian berlari mencari pintu keluar, namun di tengah jalan ia dihalang oleh para penjaga dan untungnya Nenek Nana datang menembaki penjaga tersebut. Dari sinilah Nana mengungkapkan kepada Jamie bahwa ia adalah seorang kapiten. Di sisi lain, Jenny dan Mila yang sedang mencari jalan keluar tiba-tiba dipisahkan oleh reruntuhan batu yang akhirnya membuat Jenny tertangkap oleh Victoria. Sementara Jamie berhasil bertemu kembali dengan keluarganya. Sebelum ia pergi untuk menyelamatkan Jenny dan Mila, Rocio memberkati Jamie dan Kajida bahwa mereka harus bersatu demi melindungi satu sama lain. Kemudian Jamie pergi menyusul adiknya dan mulai membabat habis para penjaga. With pleasure. Setelah mengalahi para penjaga, tiba-tiba Karapak yang menggunakan skin baru langsung menyerang Jamie. Ia menyeret Jamie keluar dan menjatuhkannya di luar bangunan. Jamie lalu mengeluarkan pedang super dari setelan Kajida dan terjadilah pertarungan sengit dengan Karapak. Namun sayangnya Jamie yang masih cupu dengan mudah dikalahkan oleh Karapak. Ketika Karapak ingin menghabisi Jamie, tiba-tiba ia dilempari batu oleh Rudy. Hal ini membuat Karapak geram dan menembaki Rudy dengan rudal. Melihat pamannya ditembaki, Jamie pun langsung mengeluarkan haki untuk menyerang Karapak. Sementara itu Victoria mencoba melarikan diri dengan membawa Jenny, di mana Jenny menggunakan permen karet yang diciptakan oleh Ted yang menyebabkan helikopter itu terjatuh. Saat Jamie akan membunuh Karapak, tiba-tiba Kajida menghentikannya. Kajida lalu menunjukkan kepada Jamie kenangan yang dipindai dengan Karapak, di mana Karapak ini memiliki kenangan yang menyedihkan. Ia kehilangan ibunya saat masih kecil ketika bom yang dijatuhkan oleh Court Industry jatuh di desanya. Dan Victoria merekrutnya sebagai tentara anak-anak dan melakukan peningkatan eksperimental padanya untuk menjadikannya senjata. Menyadari hal ini, Jamie pun membantu Karapak berdiri, lalu memberitahunya bahwa cintanya kepada keluarga membuatnya dia menjadi kuat. Di saat itu juga Jenny sengaja menghancurkan perangkat milik Victoria yang berisi kode Scrap sehingga dia tidak bisa lagi menciptakan omak. Kajida kemudian memberitahu Jamie bahwa Karapak membebani inti omak dalam setelannya secara berlebihan yang akan menyebabkan ia meledak dan menyebabkan seluruh pulau meledak. Victoria lalu memerintahkan Karapak untuk menghabisi keluarga Jamie. Akan tetapi, dia sudah selesai dengan mereka dan mulai menyeret Victoria menuju ledakan yang tidak bisa dihindarkan. Kemudian, Jamie segera terbang ke pesawat untuk bergabung dengan yang lainnya, sedangkan Victoria, Karapak, dan seluruh pakaian omak lenyap tanpa sisa.
Beberapa hari kemudian, Jenny mengambil alih Court sebagai CEO Court Industry dan mengumumkan bahwa mereka berhenti memproduksi senjata. Sedangkan keluarga Jamie yang mengadakan pemakaman untuk Alberto, tetapi ketika mereka kembali ke rumah, para tetangga sekitar muncul membawa makanan untuk menunjukkan dukungan kepada mereka. Keluarga tersebut kemudian bersumpah untuk bekerja sama untuk membangun kembali kehidupannya. Namun di sana Jenny muncul dan memberitahu mereka bahwa Court Industry akan mengganti rumah mereka. Jenny dan Jamie kemudian pergi bersama. Lalu Jenny mengatakan kepadanya bahwa Jenny akan kembali ke rumah ayahnya. Tanpa basa-basi, Jamie menggunakan skin Blue Beetlesnya meluncur ke langit menuju rumah ayah Jenny. Di akhir film, kita diperlihatkan laboratorium Ted. Tiba-tiba, layar monitor komputer Ted hidup sendirinya. Ia memanggil Jennifer untuk memberitahu bahwa dirinya sebenarnya masih hidup. Lah, kok gitu sih? Dan film pun berakhir. Sekian dulu alur cerita film Blue Beetle. Semoga kalian mengerti dengan alur cerita yang ingin sampaikan. Berikan komen dan like jika kalian menyukai video ini. Thank you for menonton. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.